Shalom. Kita mau mulai acara kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, bersamamu Tuhan ada ketenangan, ada kedamaian. Terlebih lagi Tuhan, kami hanya duduk diam. Bersama Tuhan kami ditolong oleh Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Segala syukur kami panjatkan pujian Tuhan. Bila sebentar kami memuji Engkau, biarlah kami memuji dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selalu duduk. Kita mau sambung kita memujikan Aku Diberkati. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin ya, bersyukur ya. Dalam keadaan yang susah, bukan negara kita sendiri ya, tapi seluruh dunia ini, saya sendiri bersyukur Tuhan Yesus begitu memberkati saya. Begitu juga dengan semua seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini juga Tuhan. Tuhan tidak tutup mata dan Tuhan tidak diam. Semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta. Agunglah, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin ya. Agung semua perbuatan Tuhan Raja kita ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita pujikan satu-satunya yang mana. Sungguh ya, Tuhan kita adalah Allah pencemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan hanya mau disembah dan satu yang disembah. Dan kita mau belajar hanya satu-satunya Tuhan yang kita andalkan di dalam hidup kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan selalu yang terbaik. Yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan duanya kan berharap
padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus, kita mau agungkan Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita tinggikan. Karena Dia mulia, Dia agung, Dia perkasa, karyanya luar biasa, kasih karunia-Nya luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dengan keadaan apapun Tuhan, terhadap diri kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap memberkati Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami haus dan lapar Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu firman-Mu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah obat bagi kami Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kasih bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah hidup dan kekal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, sini jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih bisa berkumpul. Banyak gereja yang sampai hari ini itu tidak bisa mengadakan ibadah, apalagi mereka yang sewa tempat. Karena sewa tempat kan ruangannya kemudian tertutup AC dan kemudian ruang resiko katanya. Yang punya tempat pun takut menyewakan juga, karena takut nanti di tempatnya dijadikan klaster baru. Jadi cukup repot di situ. Jadi kita masih bisa berkumpul di sini, bersyukur. Dan saya di satu sisi ya tidak terkejut juga, karena Tuhan memberitahu tahun sebelumnya itu kepada saya sendiri. Tuhan memberitahukan, dan mungkin kalau disebut melanggar apa yang Tuhan katakan kepada saya, mungkin ini yang ketiga kali saya langgar tahun ini. Jujur saya langgar sebetulnya. Jadi singkat cerita, sekitar bulan Oktober dan November, akhir Oktober dan kemudian ke November, Tuhan bicara kepada saya dan itu jelas. Dan itu jelas, itu mengagetkan saya sendiri bahwa saya tidak boleh menerima khotbah tahun ini selama 1 tahun penuh. Saya cukup terkejut, Tuhan gimana? Kan hamba Tuhan hidupnya dari pelayanan, lalu kemudian tidak boleh melayani 1 tahun penuh. Saya sempat terkejut, kemudian saya bicara dengan istri saya. Apa ini nggak salah saya mendengar 1 tahun ke depan saya jangan terima khotbah, gunakan khotbah sama sekali. 1 tahun, saya kata begitu. Kata istri saya, kita berdoa aja. Dapat peneguhan, kemudian setelah dapat peneguhan, istri saya mengatakan, ya sudah, nggak usah terima khotbah, pokoknya kata istri saya, terserah Tuhan lah, begitu. Tetapi janji saya sebelum bulan Oktober sudah kepada beberapa gereja. Jadi kemudian akhirnya 3 gereja lah yang saya 2 gereja yang saya penuhi, 1 gereja melalui online setelahnya, gitu. Yang lain di cancel semua. Yang sudah mau janjian, kira-kira nanti kalau nanti Pak Paulus nanti kami akan kontak kembali, itu di cancel. Yang belum jelas-jelas di cancel. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika saya mau masuk di tahun ini, lalu jalan Tuhan ini gimana? Saudara, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan itu adalah orang yang akan terlibat di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita semua adalah pribadi yang bersandar kepada Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti maksud Tuhan, asalkan kita sungguh-sungguh mau mencari wajah Tuhan, duduk di hadapan Tuhan, sisanya Tuhan akan urus hidup kita. Jadi kemudian saya katakan kepada istri saya, ini bagaimana kita menghadapi hari-hari kita ini? Kata istri saya, karena masih ada sedikit tabungan, kata istri saya. Ada sedikit tabungan, lalu anak kita yang paling kecil sudah mulai bekerja. Dan bekerja lumayan lah begitu. Setelah mulai bekerja, lumayan ketika pandemi, banyak karyawan baru dikeluarkan. Anak saya paling kecil bukannya dikeluarkan, malah dipanggil bosnya, kamu naik jabatan, pegang yang ini honor kamu dinaikkan begitu. Anak saya jadi bingung. Ini nggak salah, pulang ke rumah dia cerita, tapi saya diistimewakan oleh Tuhan, katanya begitu. Saya katakan, selama kamu dan selama kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan urus. Pada bulan tertentu, tiba-tiba kita mulai kelabakan. Terus terang ini mulai kelabakan, karena saya gaya hidup saya bukan orang yang menabung dan sulit untuk menabung, karena ya tahu sendiri hidup ya seperti itu begitu. Nah kemudian setelah itu ada Tuhan, gimana ini? Saudara, Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, terlampau baik bagi saya terus terang. Tidak disangka ada seorang pengusaha di Bandung, lama tidak pernah berjumpa, berapa tahun dengan saya nggak pernah jumpa. Sore hari dia telepon bolak-balik sampai 3-4 kali. Akhirnya malam-malam kemudian saya balas,
Saya tanya, karena nomornya diganti gitu seperti nggak saya kenal. Ini siapa? Ketika dia, oh Paulus masih ingat nggak saya gini dan segala macam. Lalu dia tanya begini, Pak Paulus, saya disuruh Tuhan. Disuruh Tuhan seperti apa? Jelas saya disuruh Tuhan. Saya harus cari Pak Paulus dan saya harus memberikan berkat untuk hidup Pak Paulus. Saya tanya, serius kok gini? Iya, saya serius. Terserah, pokoknya saya kasih ke Pak Paulus. Kalau Pak Paulus mau serahkan ke hamba Tuhan yang lain, silakan. Tapi saya disuruh oleh Tuhan untuk membiayai hidup Pak Paulus. Ya sudah, kita terima. Kemudian setelah dia minta nomor rekening, ya sudah, saya katakan saya nggak pernah nomor rekening saya dikeluarkan ke siapapun. Jadi ini nomor rekening siapa nih? Katanya begitu. Ya saya pinjam nomor rekening yang lain, yang teman misi. Tolong titip, pokoknya nomor rekening saya tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Nanti kalau nomor rekening saya diketahui oleh orang lain, tiap bulan kan rajin buka buku ya gitu, baca buku. Jadi bukan bersandar ke Tuhan akhirnya. Dan saya nggak mau gaya seperti itu. Kemudian setelah itu dia, Pak Paulus, ini ada titipan dari teman buat Pak Paulus ya. Oke, saya terima. Saudara, terkejut saya, sungguh Tuhan itu Allah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar persembahan biasa. Rupanya itu persembahan untuk menghidupi saya beberapa bulan ke depan. Berbulan-bulan ke depan. Saya pulang, saya cerita kepada istri saya hanya melihat itu bohong ya saudara. Ini cara Tuhan membiayai hidup kita. Berbulan-bulan. Sampai anak saya ngomong begini, Pih, banyak berkat deh bagi, katanya begitu. Nanti kan Tuhan kasih lagi, katanya begitu. Saya kata, Tuhan kasih ini, saya kata bukan untuk dihambur-hamburkan. Tapi setelah itu, saudara, saya menangis karena beberapa telepon hamba Tuhan dari daerah, kemudian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur telepon cerita kesulitan hidupnya sampai seorang hamba Tuhan kemudian tidak bisa kebaktian, tidak bisa pelayanan. Akhirnya dia jualan makanan kecil, kemudian titip ke warung. Kena pandemi juga, kemudian akhirnya tutup dan terpaksa dia pulang kampung. Jadi nyangkul di kampung. Saya bicara dengan istri saya, gimana dengan ini berkat ini? Ya silakan bagikan aja, usaha hidup kita nanti Tuhan yang urus lagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya alami. Jadi ketika saya harus berdiam diri, saya hanya bicara dengan satu rekan, dua rekan di kampus di Tiranus. Saya hanya katakan begini, saya tolong doakan, saya dapat pesan dari Tuhan, yang satu audible, yang dua bukan. Hanya kesan dua, bahwa saya tidak boleh menerima pelayanan khotbah untuk 1 tahun ke depan. Saya hanya cerita ke satu rekan. Tapi saudara, Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Nah, ketika saya belajar, pada waktu itu saya sedang mempelajari kitab Tesalonika. Kisah surat 1 Tesalonika ini sangat luar biasa sekali kalau kita mendalami secara keseluruhannya. Hanya garis besarnya sebelum kita masuk ke bagian inti kita. Surat Tesalonika, jemaat Tesalonika dirintis oleh Rasul Paulus, tetapi kemudian hanya 6 bulan dirintis. Setelah 6 bulan dirintis, karena ada desakan dari musuhnya orang Yahudi yang selalu menghalangi, maka kemudian Rasul Paulus keluar dari Tesalonika. Dia pindah ke tempat yang lain. Tapi setelah beberapa bulan dia gelisah dengan pikiran bagaimana jemaat yang di sana. Saking gelisahnya kemudian dia mengutus Timotius untuk mencari kabar. Karena jemaat yang di Tesalonika baru muncul, baru berdiri, tetapi harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan kemudian Paulus mengirim Timotius, sambil kemudian Timotius akhirnya pulang memberi kabar yang luar biasa. Wah, jemaat di sana tuh hebat sekali. Lalu kemudian berkenaan dengan itu, Paulus kemudian ingin memberikan nasihat kepada jemaat ini. Nah, nasihatnya itu mirip-mirip dengan situasi kita saat ini. Kalau kita melihat di dalam pasal 1, secara keseluruhan intinya saja, saya tidak mengajak semua membaca ini secara detail. Di dalam pasal 1 kita melihat sekitar mungkin ada 16-17 ciri-ciri jemaat Tesalonika yang begitu luar biasa. Mereka pekerjaan iman, kasihnya luar biasa, sampai kemudian iman tentang kabar Injil pun iman mereka tersebar kemana-mana. Mereka menjadi teladan yang luar biasa, setia sampai menantikan kedatangan Tuhan Yesus diungkap di pasal yang pertama.
Pasal yang kedua, kemudian dia bercerita di situ. Paulus tahu, engkau tahu tentang aku, betapa aku ini dengan susah payah berjuang memberitakan Injil kepada engkau. Engkau tahu tentang aku, engkau tahu tentang hatiku seperti apa. Aku tulus, katanya. Aku memberi nasihat dengan hati yang murni. Dia ceritakan, bahkan aku ingin memberi nasihat kepadamu seperti seorang ibu. Aku juga ingin memberi nasihat seperti seorang bapak kepada anaknya. Itu di pasal yang kedua. Sampai pasal yang kedua, kemudian Rasul Paulus mengatakan begini. Coba kita lihat pasal yang kedua. Ini intinya, penutupnya. Di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20. Dia mengatakan demikian, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini kesimpulan dari pasal 1, pasal 2 tentang jemaat yang luar biasa. Dan bagi Paulus, ini dikatakan jemaat ini sukacita, kemuliaan, pengharapan, kemegahan yang hebat, gitu. Kebanggaan Rasul Paulus jemaat ini. Tetapi sayang memang, untuk sementara waktu mereka terpisah. Lalu pasal yang ketiga, aku gak tahan lagi, maka dikirim Timotius untuk memberitahukan. Di pasal yang ketiga, setelah sampai di situ ada kabar yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan di pasal 3, aduh aku begitu gembira, aku hidup lagi. Jadi sukacita apalagi yang harus kusampaikan selain berdoa. Maka pasal 3 kita akan melihat mulai dari ayat 9, 10, 11, 12, 13 itu isinya doa. Sukacita apalagi selain doa yang bisa kusampaikan. Karena mendengar jemaat Tesalonika ini hebatnya luar biasa. Lalu kemudian mulailah pasal 4 dia memberikan nasihat. Nah, nasihatnya mirip dengan kita. Nasihat. Jemaat ini adalah jemaat yang terpisah dengan gembalanya Rasul Paulus. Jemaat ini juga jemaat yang teraniaya, menghadapi situasi yang sangat sulit luar biasa. Bisa jadi di antara jemaat itu juga terjadi kematian karena penganiayaan. Bisa jadi. Bisa jadi. Jemaat ini juga berpikir lagi, kalau seperti ini tertekan luar biasa. Yang diharapkan adalah bagaimana dengan kedatangan Tuhan. Apa ini akhir zaman? Sudah, bukankah ketika pandemi orang bertanya, dikaitkan dengan akhir zaman? Apakah ini tanda zaman? Lalu kemudian melihat banyak kematian. Seakan-akan kematian ini kesannya mengejar kita. Kapan giliran kita? Saking takutnya, maaf kata ini, mungkin bisa terjadi di antara kita. Saking cemasnya, saking takutnya. Sekarang kan tidak boleh salaman lagi kan. Harus dari jauh katanya begini. Walaupun orang Tiongkok harusnya begini gitu ya. Siap nafis, siap tubuh gitu. Ya pokoknya. Tapi pokoknya salaman. Nah, saya pernah uji coba dengan teman-teman. Tidak boleh salaman. Saya katakan begini, saya baru tiba datang di satu tempat bareng dengan teman ini. Kemudian saya nunggu di belakangnya, dia cuci tangan. Selesai cuci tangan, dia berdiri samping, nunggu saya kesana. Ya, saya cuci tangan juga, bersih. Setelah cuci tangan, saya langsung salaman. Dia bilang, jangan, katanya begitu. Saking takutnya, saya katakan, Anda baru cuci tangan kan? Belum pegang apa-apa kan? Yakin gak dengan sabun yang membersihkan ini? Oh, yakin, bersih. Saya baru cuci tangan, nah kita bersih. Boleh gak jabat tangan? Oh, jangan dulu nanti. Kan aneh, gak logis. Berarti sabun yang dipasang itu gak dipercayai gitu. Padahal baru cuci tangan bareng-bareng ini. Kecuali kalau sudah pegang yang lain lagi ceritanya. Ini baru saja. Nah, kadang-kadang kita menjadi saking takut menjadi gak logis akhirnya. Tidak logis lagi. Kemudian akhirnya seperti kematian mengejar. Keterpisahan dengan gembala, keterpisahan dengan jemaat yang lain, yang senior. Tidak bisa kumpul. Jadi ada bayang-bayang keterpisahan terjadi. Kemudian bukan hanya keterpisahan, kematian juga terjadi. Kesulitan hidup terjadi. Lalu bertanya, Tuhan, apakah ini tanda zaman kedatangan Tuhan? Itulah sebabnya kalau kita melihat di sini di pasal yang keempat, mulai secara singkat dikatakan di situ. Di ayat 1, akhirnya saudara-saudara kami nasihatkan, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup sebagai berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu, dan sama
atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Intinya, saudara, sampai ayat yang ke-7 itu tentang hidup kudus. Walaupun ini di dalam bagian ini tentang moral sebetulnya, berkaitan dengan hawa nafsu di situ. Tetapi hidup kudus itu kan bukan hanya itu saja. Hidup kudus bisa menyangkut banyak hal. Bagaimana kita berbicara ketika pandemi ini, bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Apakah kita protes kepada Tuhan? Apakah kita jaga ucapan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita marah kepada Tuhan? Ketika mungkin kesulitan terjadi dalam hidup kita, mungkin pekerjaan diambil, ekonomi kita diambil, mungkin harapan kita tahun ini bisa laporan, tidak bisa semuanya ditunda. Mungkin kita menyaksikan saudara seiman kita, saudara kita diizinkan oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Kita protes, kenapa Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, bukankah kita juga harus menjaga ucapan kita kudus di hadapan Tuhan? Di dalam ketidakmengertian kita harus belajar duduk di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 memang diperingatkan, barang siapa menolak tentang hidup kudus ini, menolak Allah. Lalu kemudian nasihat yang kedua, ayat yang ke-9 tentang kasih persaudaraan, ayat yang kedua. Gak usah diberitahu, engkau sudah tahu semua itu. Lakukan lebih bersungguh-sungguh, artinya apa? Sudah betapa banyak sekarang saudara seiman kita yang hidupnya susahnya luar biasa. Apalagi yang tidak percaya kepada Tuhan, lebih banyak lagi. Sangat banyak sekali. Saya ketemu di Bandung kalau lagi santai, saya diam di rumah terus terang aja. Sampai ada seorang makan, kenapa diam di rumah terus, nggak bosan? Karena saya katakan, bukan apa-apa, saya dapat peneguhan kembali ketika saya dengan istri saya berdoa tengah malam, Tuhan berbicara dan istri saya mendengar audible, bukan saya. Disuruh baca kitab Yesaya. Pulang ke rumahmu, masuk ke dalam kamarmu, bersembunyilah di situ sampai angkara murka itu lewat. Disuruh diam. Tidak lama kemudian Bandung di lockdown, ceritanya begitu, terbatas. Tapi istri saya udah dapat cerita, kita disuruh itu, gak usah keluar lah, udah diam aja. Yang keluar juga kalau udah jenuhnya luar biasa, nunggu subuh lagi sepi, naik sepeda aja keluar gitu. Itu nunggunya begitu aja udah. Apalagi kemudian Cijerah sampai daerah merah nomor 1. Saya hanya diam di rumah, lalu pendeta ada seorang ngomong, nggak salah. Saya katakan, kalau Tuhan yang suruh, nggak jenuhnya ya jenuh, tapi belajar. Saya hanya membayangkan baru 2 minggu udah jenuh, gimana Nabi Elia 3 tahun di tepi sungai Kerit sendirian, nggak ada teman ngobrol. 3 tahun suruh diam. Saya katakan bukan saya harus malas, enggak, saya nggak mau malas, saya katakan begitu. Tiba-tiba kemudian setelah ini harus pakai Zoom semuanya katanya. Waduh, kelabakan. Ini bagaimana belajar segala macam gitu ya. Udah mulai gaptek otak ini, udah susah belajar. Mulai kemudian ini gimana? Saya ingat Ibu Lina sempat pernah minta ke saya, udah di Zoom aja. Aduh, Bu, saya katakan saya gimana, kelabakan. Saya bicara dengan anak, ya udah papi harus belajar lah. Mulai belajar di Zoom, tapi kayaknya enggak ini. Kalau di Zoom di rumah berantakan rumah, rasanya enggak ini saya katakan. Jujur aja saya punya rumah kalau dijadikan studio itu nggak memadai lah, berantakan lah, udah nggak karuan gitu. Lalu kemudian gimana caranya ini nggak kalian belajar, mulai Photoshop, mulai belajar editing video, Adobe Premiere, mulai belajar di situ ke Zoom, mulai Illustrator belajar di situ. Semua belajar semua di situ. Bagaimana mengedit background, gimana supaya bagusnya, dan segala macam. Akhirnya sudah kemudian setelah itu tirans kita. Terus harus rekaman, udah gemetar juga rekaman, gak biasa direkam. Tapi ya udah cobain seperti itu. Jadi belajar banyak, dipaksa belajar banyak. Sekarang para pendeta ya jadi ahli IT sekarang gitu. Pokoknya zooming semua, editing video, udah jagoan lah. Dan kemudian yang ada lagi yang Pak, yang ketika saya bicara dengan jemaah, Pak Paulus, iya sih katanya, gereja enak aja, nanti kebaktiannya online, pakai Zoom. Ya anak muda, saya mau orang tua, Pak Paulus bingungin Zoom itu mesti gimana ini katanya begitu. Lalu udah salah mencet. Jadi nggak karuan. Oke, pertama dilihat kan lucu-lucu kan. Ada yang hanya kepalanya aja yang kelihatan, bawah nggak kelihatan karena naruh kameranya nggak jelas. Ada yang pokoknya aneh-aneh lah gitu.
Saya melihat, udah untuk sementara saya ingin belajar banyak hal, mesti bagaimana, tapi sudah dikasih Tuhan. Intinya bahwa banyak orang yang harus ditolong, bukan hanya itu saja, tapi kesulitan ekonomi itu banyak sekali. Seorang Tionghoa di Cimahi, di Jamika, udah stres luar biasa, jualan kopi di pinggir jalan, cici suaminya udah meninggal, akhirnya diusir dari tempat kosannya karena nggak punya uang. Anak udah ada ngaco, diusir lah, tinggal di pinggir jembatan. Kalau nggak salah dekat jalan Garuda, dekat jalan kereta api, hanya gubuk kecil. Cariin, nggak tahu dia teman SMP. Saya gimana ya ini? Bicara dengan teman-teman yang lain, ayo kita tolong bareng-bareng dengan cara. Banyak sekali. Ada yang dipaksa bumi, saya sudah bagus ini mesti gimana? Udah jualan aja lah, atau usaha apa aja. Ada yang mendadak ibu-ibu jadi jagoan jualan online. Dikeluarin dari tempat pekerjaan, suami istri jualan online, maju sekali. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam bagian ini salah satunya nasihat yang kedua, ayat 9 terus ke bawah itu adalah sebetulnya bagaimana kita ngurus diri kita sendiri, tetapi juga kita saling menolong dengan yang lain. Lalu kemudian masuklah di dalam ayat yang ke-13 pasal 4. Di situ sampai ayat yang ke-18, judulnya harusnya bukan tentang kedatangan Tuhan. Judulnya, isinya itu adalah bagaimana tentang orang yang mati duluan. Lalu Tuhan memberitahukan nanti kita akan berkumpul dijemput oleh Tuhan. Kita akan kumpul bersama dengan Tuhan di atas sana di langit dijemput. Hiburkanlah satu dengan yang lain. Itu ayat yang ke-18 penutupnya. Hiburkan dengan ini. Banyak kematian yang luar biasa di sekitar kita. Iya, bisa jadi. Hiburkan. Banyak orang teriak kepada saya, "Oh, sini gimana, ini gimana?" Dan segala macam. Dalam hati saya, Anda tuh, ya saya mengerti lah, saya kata begitu. Tapi saya juga sama, kalau mau cerita sama. Saya punya anak, punya tugas di rumah sakit di Cianjur, karena dia bagian medis. Tiap hari kan harus berhadapan dengan pasien. Kalau kita mikirin takut dan segala macam, wah, hanya satu-satunya pengharapan kita Tuhan Yesus. Setelah nasihat tentang kematian, lalu pasal 5 baru tentang kedatangan Tuhan. Bagaimana tentang kedatangan Tuhan? Gak usah pusing dengan segala macam, kapan waktunya, tanggal berapa datangnya, gak usah. Tentang itu berjaga-jagalah, berdoalah, dan saling menasihatkan satu dengan yang lain. Itu saja. Lalu tenggelamkan hidup kita di dalam firman Tuhan. Waktu sekarang kita harus lebih dalam firman Tuhan. Baru setelah itu mulai nasihat-nasihat yang praktis. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana rahasianya jemaat ini bisa begitu luar biasa, bisa begitu hebat menjadi kebanggaan Rasul Paulus. Itu rahasianya saya melihat di dalam pasal yang pertama, 1 Tesalonika pasal yang pertama, di dalam ayat yang kelima. Itu rahasia yang menurut saya termasuk rahasia pemberitaan Injil. Dikatakan demikian, jemaat ini bisa menjadi jemaat yang begitu luar biasa karena di dalam ayat yang kelima, ketika Injil diberitakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, ini intinya. Nah, kalau kita uraikan di sini, bagaimana kita jemaat juga bisa menjadi seperti jemaat Tesalonika yang kokoh, yang luar biasa menghadapi keterpisahan, menghadapi bagaimana supaya kita tetap kudus di dalam seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan, sekalipun situasinya sangat sulit. Bagaimana kita menghadapi mungkin ada kematian demi kematian sekitar kita, dan kita mampu menghibur mereka di dalam Tuhan. Ketika orang berbicara tentang hiruk pikuknya, tentang tanda zaman dan segala macam, kita bisa tetap seperti jemaat ini waspada di dalam Tuhan, sadar di dalam Tuhan, berjaga di dalam Tuhan. Sudah, karena kuncinya dari awal. Injil yang kami beritakan, mereka punya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Langkah yang pertama, hidupnya berdasarkan Injil yang disampaikan. Injil itu adalah tentang Tuhan Yesus semua.
Injil itu adalah tentang pribadi Tuhan yang sudah mati di kayu salib bagi kita, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sesuai dengan kitab suci. Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau saudara harus kuat, saudara harus berpegang kepada Injil yang diberitakan tentang pribadi Yesus sendiri. Kalau sekarang harus diam di rumah, gunakan waktu sebanyak mungkin tenggelam di dalam firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara sungguh-sungguh anak Tuhan, di luar itu membutuhkan Injil. Sekitar kita membutuhkan Injil. Banyak orang datang ke gereja, tetapi belum tentu punya relasi dengan Bapa di surga. Banyak orang pergi ke gereja, relasinya ingin ketemu dengan gembala, dengan Bapak Gembala, dengan Ibu Gembala. Banyak orang datang ke gereja, relasinya bukan dengan Tuhan. Saya ingin ketemu sesama aktivis, saya ingin ketemu dengan sesama jemaat, tetapi relasi dengan Bapak diabaikan. Banyak orang pergi ke gereja, mungkin pelayanan, tetapi relasinya bukan dengan Tuhan, relasinya dengan tugas pelayanan. Kalau sudah selesai tugas, aduh, tugas saya sudah selesai, lega saya. Relasinya dengan tugas. Saya sudah katakan kepada anak saya kalau pulang dari gereja, saya suka, aduh capek ya tadi, tapi sudah selesai ya sudah katanya. Saya katakan kepada anak saya, berarti relasi kamu bukan dengan Tuhan, relasi kamu hanya dengan main musik, dengan mimpin ujian. Begitu selesai dengan tugas, leganya luar biasa. Kenapa tidak menjumpai Tuhan di dalam pelayanan itu? Ketika orang pergi berdoa, belum tentu punya relasi dengan Bapa di surga. Mungkin relasinya tahu jam doa, oh ini tugasnya berdoa. Oh, relasinya dengan apa? Dengan himbauan gembala. Karena nggak enak dihimbau terus, ayo datang dong, ayo datang. Relasinya dengan himbauan, nggak enak. Bukan dengan Bapa yang di surga. Ayo doa puasa, relasinya bukan dengan Bapa di surga. Doa puasa, relasinya dengan makanan, dengan jam puasa, kapan jam berapa selesainya. Begitu selesai ada makanan diserbu. Relasinya dengan makanan. Relasinya dengan pengetahuan doa apa ini? Doa Daniel, doa Yabes, atau apa puasa apa sekarang, puasa apa. Sudah bukan dengan Bapa di surga, belum tentu. Orang bersedekah belum tentu juga punya relasi dengan Bapa di surga. Mungkin relasinya, oh ini untuk menambah kebaikan saya. Saya sudah berbuat baik. Hati-hati. Tuhan inginkan kita kembali kepada berita Injil Yesus sendiri. Lalu kemudian disampaikan bukan dengan hanya kata-kata, tetapi dengan kekuatan roh. Jemaat ini bisa sungguh-sungguh jemaat yang membanggakan Rasul Paulus, karena dia mengandalkan ini, kekuatan Roh Kudus. Hidup saudara dengan saya, kita diberikan roh Bapa di surga. Roh Kudusnya hadir. Dengan roh itu kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Tuhan mengatakan siapapun yang orang yang dipimpin oleh roh Allah, itu milik Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Karena dengan akal budi kita bisa. Tidak bisa sama sekali. Dengan akal budi kita hanya bisa memenang celakalah diri saya ini, kata Rasul Paulus. Di satu sisi aku ingin taat kepada hukum Tuhan, tapi di sisi lain ada yang menarik dosa, itu ke arah dosa. Celakalah aku. Kalau kita hanya bergumul itu tidak akan pernah selesai. Maka pasal yang ke-8 Roma mengatakan kita harus masuk kepada rela dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan persoalan kapan kita beribadah, bukan, tapi setiap saat kita sadar bahwa Allah ada. Allah melingkupi kita, ada di dalam kita, melingkupi kita. Setiap saat kita sedang dijaga oleh Tuhan. Setiap saat Bapa kita mengulurkan tangannya kepada kita. Setiap saat kita bisa ngobrol dengan Dia kapan saja. Kita ngobrol dengan Bapa di surga. Tidak pusing dengan keterpisahan, pandemi dan segala macam. Itu hanya bagian kecil sebetulnya dari rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita semakin didewasakan oleh Tuhan. Kita dipuji oleh Tuhan. Dulu orang banyak ingin mendirikan yang besar-besar semuanya. Mulai dari usaha yang gede, pabrik yang gede, gereja yang gede. Dengan pandemi ini oleh Tuhan dikecilkan semua. Mau gede-gede, sok katanya. Lebih beresiko. Ya semuanya. Pabrik gede ribuan, itu karyawannya. Sekarang mikir lagi. Pengusaha tekstil ngomong, aduh Pak Paulus, bingung sekali. Kenapa? Gak bisa banyak-banyak, jadi masalah. Jadi gimana? Diakalin harus kecil-kecil tapi harus banyak tempat. Jemaat dikurangi. Dulu
memahami Ibu Gembala yang kita sama-sama sebagai gembala, kita menghimbau, bawalah jiwa baru ke gereja, penuhi. Sekarang dipenuhi, sudah takut semua bubar gitu. Jadi bukan itu andalan kita Roh Kudus di situ, andalan kita. Lalu bukan hanya itu saja, di situ andalannya oleh Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh. Saudara betul punya Injil, sudah punya Roh Kudus, tapi apakah saudara mempunyai kepastian yang kokoh? Atau melihat sesuatu gampang goyah? Ada ini goyah, ada itu goyah. Setiap saya mengerti satu sisi kita bisa was-was betul, tetapi setiap kita goyah kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada pribadi Yesus, kembali kepada Roh Kudus yang menyertai kita. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dengan saya, enggak pernah. Mungkin kita salah langkah, bisa iya, betul. Tapi firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kalau kita lanjutkan sedikit di pasal yang kedua, mulai ayat yang 1 dan ayat yang kedua, di situ. Pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Kamu tahu sendiri pun, memang tahu kan? Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Kedatangan kami memberitakan Injil. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Artinya apa, saudara? Ini cerita bahwa untuk sampai ke sana, untuk Injil itu bisa sampai di situ, ada harga yang harus dibayar. Sebagai jemaat, untuk saudara menerima Injil pun, saudara juga bukan perkara yang gampang. Saudara, mungkin kita pernah salah langkah, untuk kembali ke situ gak gampang. Tetapi kita melihat di sini, namun dengan pertolongan Allah kita. Saya diundang masuk satu gereja. Paulus, kami sudah protokol kesehatan. Itu pertama kalinya saya diundang khotbah lagi di situ. Saya cobalah masuk, pengen tahu. Jadi undangan yang kedua adalah ini, secara onsite. Udah, Paulus sudah begitu datang, secara manusia membuat saya was-was. Situasinya membuat was-was. Sampai saya cerita kepada istri saya, sudah dibagi berapa kebaktian. Saya bicara kepada istri saya, ya sudah, katanya, satu-satunya jalan, Tuhan punya rencana, serahkan ke Tuhan. Gak usah pikir banyak-banyak, kata istri saya. Udah diserahkan ke Tuhan. Saya dengan istri saya bikin komitmen dulu. Ini situasinya siapa saja, tidak mudah bagi semua orang, tidak mudah. Sampai kita bicara soal kematian dengan istri saya. Kita nggak tahu, saya ngomong dengan istri saya supaya semua tenang, lebih baik dibahas duluan. Mungkin siapa tahu, kita nggak tahu gini. Istri saya ngomong, ya sudah, hidup bagi Tuhan, kematian itu keuntungan bagi kita. Saya ngomong kepada kamu, nggak takut dengan itu. Kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai ini, itu udah bersyukur. Kata istri saya begitu. Kalau Tuhan panggil kamu lebih dulu atau saya lebih dulu, ya kita bersyukur. Kenapa? Siapa yang tidak kepengen tinggal di rumah Bapa yang di surga? Tiap kebaktian pengucapan syukur kita selalu ngomong begini, kata istri saya. Kamu kan pendeta, kebaktian pengucapan syukur, penghiburan kita selalu ngomong kepada jemaat tuh. Di surga sana enak, tidak ada air mata lagi. Lo ketika dekat gilirannya kenapa takut? Dia ngomongnya begitu istri saya. Ya sudah, kalau Tuhan panggil kamu, panggil saya, ya udahlah. Katanya, kita nggak usah banyak cerita. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan masih izinkan, ya sudah, berarti Tuhan kepadanya. Tuhan masih memberi tugas kepada kita. Lalu istri saya ngomong gini, kan bulan-bulan yang lalu kan Tuhan kasih untuk hidup kita berbulan-bulan dikirim orang lain. Berarti kita nggak akan cepet-cepet tuh dikasih duit oleh Tuhan banyak katanya untuk hidup. Ya sudah, jalanin aja dulu. Minggu yang lalu datang lagi seorang pengusaha di Garmen. Paulus, gimana para pendeta? Waduh, susah setengah mati banyak, saya katakan kasihan para pendeta. Lalu Paulus gimana? Mau bisnis enggak? Saya mau kasih jalan. Gimana ceritanya bisnisnya? Nih lihat harga pakaian saya di toko online, 250 sampai 600 ribuan ke atas. Ini 250 sampai 600 ribuan. Sweaternya 600 ribuan lebih.
Paulus, saya kasih ke Paulus modal, keuntungannya buat Paulus semua. Sok jualan online aja. Gede memang untungnya kalau lihat dari duitnya. Tapi kan kalau bagi pendeta yang gak biasa jualan kan susah bisnis itu. Jangankan jualan, saudara. Ini potong rambut aja bergumul nih. Ini udah panjang ini. Yang pertama dengan anak. Udahlah, kamu dengan papi gantian lah gitu. Yang satunya tadi kimia, yang satu bapaknya pendeta. Suruh cukur rambut kan amburadulnya minta ampun. Itu yang pertama. Ini pulang dari sini harus potong rambut ini dengan anak gantian lagi. Ya udah nggak tahu kebayangnya gimana. Apalagi bisnisnya bukan orang bisnis. Nawarin ke teman aja setengah mati gitu. Susah. Gitu. Tapi saudara, artinya apa? Banyak jalan keluar. Dari sudah banyak kontak saya, Pak Paulus mau jualan, saya lengkap untuk Pak Paulus jadi agen untuk di Bandung. Silakan modal. Ini modalnya utuhnya buat Pak Paulus semua. Kenapa? Pak Paulus banyak hamba Tuhan susah hidupnya. Saya nggak kasih uang, ngasih ini aja jalan. Tapi saya bukan orang bisnis. Saya hanya kasih ini, hanya memberitahukan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, urusan lain urusan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur untuk seluruh pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami bisa renungkan saat ini hanya bagi hormat kemuliaan-Mu sendiri. Kalau kami sudah diizinkan mendengarkan bagian firman-Mu ini, kami serahkan segala sesuatunya bagi Engkau. Dan Engkau juga Tuhan yang menolong setiap umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini, Roh-Mu ada di sini Tuhan. Engkau yang mengasihi kami semua Tuhan. Bahkan Engkau yang memiliki setiap pribadi kami masing-masing. Dan kami sebagai milik-Mu tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Berkati setiap kami semua umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuntun kami dan berikan kami kepekaan untuk mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa ini. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik di dalam kehidupan ini Tuhan, yang sudah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh berterima kasih buat Bapak Pendeta Paulus Giantiong yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, kepada siapa lagi kami harus bergantung dan berharap selain kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sungguh mempunyai relasi dengan Tuhan, dan melalui itu Tuhan kami dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus itu memberikan kami kemampuan melewati hari-hari yang harus kami lalui. Di tengah situasi dan kesulitan, tantangan, pergumulan, kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kami, menguatkan kami semua. Doa kami bersama untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam pelayanannya sebagai dosen di Tiranus, bahkan di mana-mana tempat hamba-Mu boleh menaburkan firman Tuhan bersama dengan seluruh keluarga pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan, dan juga semua jemaat yang bisa hadir saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, dalam pencarian nafkah, pekerjaan, semua diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah pendidikan secara online, biarlah mereka juga boleh sukses, mereka tetap juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Hanya kepadamu saja kami boleh berserah dan berseru dan bersandar kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan kami, baik di pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh stafnya. Biarkanlah Tuhan mereka juga boleh Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan, rasa takut akan Tuhan, melayani Tuhan, dan memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Dan hal-hal yang harus dihadapi saat-saat ini, begitu banyak hal dan masalah, baik
di dalam negara kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Kami percayakan pemerintahan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pada suatu kali kami percaya pemulihan terjadi, baik di negara kami bahkan di seluruh dunia ini. Kami yakin ada waktu Tuhan yang terindah dan terbaik. Dan di atas semuanya, kami yang percaya kepada Tuhan tetap sungguh percaya bahwa di balik semua yang terjadi saat ini pasti selalu ada maksud Tuhan yang baik buat kami semuanya. Terpujilah nama Bapa. Sebentar bagi kami yang ada beribadah pada saat ini akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sampai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami, dan kembalikan kami pada minggu depan kami bisa beribadah kembali. Bagi mereka yang beribadah online juga, Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan tetap bersama dengan mereka. Kami juga Tuhan mau membawa doa buat Ibu Sin yang ada di rumah sakit. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan mau menjamah Ibu Sin di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pemulihan, pakai dokter yang menangani, para perawat, obat-obatan, semuanya Tuhan, peralatan. Biarlah Tuhan kami tetap percaya bahwa kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Kuatkan seluruh keluarganya, Ibu Augio, Ibu Mesa juga Tuhan. Tuhan juga tolong mereka semua tetap punya pengharapan kepada Tuhan, tidak takut Tuhan di dalam kehidupan ini, karena Tuhan akan selalu menyertai mereka. Yang lain tidak kami sebutkan namanya, tapi dalam keadaan sakit Tuhan mau menjamah, memberikan pemulihan. Yang di dalam masalah pergumulan Tuhan bukakan jalan, dan bagi mereka yang berkekurangan Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian El Shaddai.